Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebentar sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti, dan kiranya Tuhan boleh memimpin kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-30 ayat 22 hingganya yang ke-33. Saya akan membaca ayat yang ke-29 dan 30. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak asing ya dengan istilah minyak urapan. Nah, sebenarnya apa sih minyak urapan begitu ya? Nah, kalau kita membaca di dalam perikop ini adalah perintah daripada Tuhan ya kepada Musa untuk membuat minyak urapan ya. Jadi misalnya ayat 23, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi minyak urapan itu bukan sembarang minyak ya. Saya pernah mendengar ya minyak bimoli, minyak baby oil ya, didoakan tumpang tangan itu jadi minyak urapan ya. Itu sudah menyalahi begitu ya. Secara bahan itu sudah nggak tepat. Yang kedua, secara fungsi banyak orang saya juga menjumpai ya, orang masuk rumah diurapi pakai minyak itu ya. Mau buka toko diurapi, beli kendaraan diurapi ya. Banyak semuanya diurapi. Merendahkan fungsi ya daripada minyak urapan itu. Padahal minyak urapan itu kita tahu ya, itu adalah pengudusan atau pengkhususan kepada Allah sang pemilik begitu ya. Minyak urapan merupakan bagian integralnya dalam penabisan imam besar ya. Dan di sana kita juga melihat di dalam perjanjian lama ya, digunakan untuk melantik imam, raja, nabi ya, dan meresmikan pemakaian benda-benda tertentu untuk digunakan dalam ibadah kemah suci ya. Jadi bukan sembarangan ya, semuanya diurapi begitu, merendahkan daripada fungsinya ya, merendahkan daripada bagiannya begitu ya. Tidak sembarangan dan tidak asal digunakan. Termasuk bahan-bahannya juga pilihan. Artinya apa? Kenapa diurapi? Ya karena memang ini akan dikhususkan ya, dan secara khusus begitu. Dan mari kita belajar menghargai bagian ini dengan baik ya. Jangan sampai sesuatu yang baik tapi kita melakukannya dengan salah ya. Karena yang sebenarnya bisa diurapi itu ya raja, imam, dan nabi ya, dengan perlengkapan yang biasanya dipakai untuk perlengkapan untuk pelayanan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana fenomena ini kita singkapi? Yang pertama, ya jangan lakukan hal-hal yang demikian,
Karena firman Tuhan juga tidak mengajarkan hal itu. Firman Tuhan minyak urapan itu jelas imam, raja, nabi itu yang diberikan ya. Kalaupun perlengkapan yaitu perlengkapan untuk ibadah, begitu, itu yang diurapi. Nah, bagaimana praktek dalam kehidupan kita? Saya belajarnya begini. Yang pertama, saya diingatkan ya bahwa ada sesuatu yang memang harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak sembarangan, walaupun itu mungkin hanya sekedar simbol begitu ya. Tapi dari simbol itu kita menghadirkan, melibatkan bagaimana Allah bekerja di dalamnya. Itu yang pertama pelajaran yang saya dapat. Yang kedua, berbicara tentang urapan, berarti ada sesuatu yang memang dikhususkan. Dan itu dipersembahkan hanya kepada Tuhan Allah kita. Ya, diurapi berarti dikhususkan begitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara yang mengurapi itu sebab memang kita khususkan untuk Tuhan? Begitu. Jika memang kita khususkan, kita persembahkan itu kepada Tuhan, ya monggo begitu ya. Tapi kalau itu hanya sekedar misalnya supaya rumah ini diberkati, toko ini diberikan keramaian ya, kendaraan ini diberikan kebaikan sehingga tidak mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, itu sudah salah kaprah. Ya, tidaklah demikian. Jangan merendahkan ya daripada semestinya begitu. Nah, mari kita berhikmat, bijak, walaupun itu hanya simbol begitu ya. Mari kita belajar untuk menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Apakah minyak urapan itu untuk imam, raja, dan nabi, untuk perlengkapan perkakas di rumah Allah, atau juga bisa semuanya ya. Jadi kita perlu berhikmat dan menempatkan ya segala sesuatu dengan bijak ya. Ada banyak simbol-simbol di dalam kekristenan ya. Jangan terlalu fokus begitu ya, atau mensakralkan yang sebenarnya itu tidak perlu disakralkan. Hati-hati ya, sehingga kita berimannya tidak hanya sekedar iman ikut-ikutan, tetapi kita memang benar-benar memahami apa yang kita imani dan mengimani apa yang kita percayai. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, sehingga kita boleh menempatkan segala sesuatunya dengan tepat. Ya, di sini kan pentingnya kita belajar firman Tuhan, bukan hanya kata hamba Tuhan, bukan hanya kata pendeta, bukan hanya kata seorang pembicara, tetapi Bapak Ibu Saudara sudah menemukan dan menggali kebenaran ini ya. Dan kiranya Tuhan boleh menolong, memampukan kita untuk kita bisa menggunakan ya sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya dilakukan demikian. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan tentang satu pelajaran minyak urapan, yang dimana kami sering mendengar, memperhatikan ada orang-orang tertentu melakukan pengurapan-pengurapan yang menurut mereka itu sebuah kebenaran. Tapi hari ini kami diingatkan bagaimana minyak urapan itu dibuat, fungsinya untuk apa dan kepada siapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah dan kami boleh mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami lebih berhikmat lagi dan memiliki kerinduan, haus dan lapar untuk kami belajar firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan juga tolong, Tuhan campur tangan, sehingga kami semua juga boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati untuk jemaat di dalam segala pergumulan, di dalam kehidupan mereka, tantangan yang harus mereka hadapi, dan juga kiranya Tuhan yang menolong untuk jemaat yang mungkin ada di antaranya yang sedang terbaring karena lemah tubuh, karena sakit. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami tetap senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita senantiasa memahami kebenaran firman-Nya. Shalom.